Baik. Selamat siang, high schoolers. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih sudah ada di sini untuk mengikuti high schoolers webinar series Digital Leaders in Life. Topik untuk sesi saat ini adalah teknologi IoT, karir menarik bagi Generation Z. Sebelum kita mulai, kita buka doa dalam doa ya. Saya akan berdoa dalam cara Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karyamu dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti webinar ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sertai kami hadir di sini, biarkan segala kemuliaan hanya bagi namamu saja ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Pembicara untuk sesi ini adalah Bapak Handri Koswanto. Beliau adalah dosen pengajar di program studi Teknik Elektro UK Petra. Coba kita sapa dulu saja. Pak Handri. Halo Pak. Halo semua, selamat siang Pak Immanuel dan teman-teman sekalian. Halo Pak Andri, terima kasih sudah menyiapkan untuk seminar ini Pak Andri. Pak Andri, sebelum dimulai saya mau menyampaikan saja, nanti ketika waktu kurang 10 menit, saya akan permisi ya Pak, saya akan mengingatkan karena setelah selesai presentasi seminar Bapak, itu akan ada sesi question and answer, Q&A. Setelah Q&A, kita mau minta waktunya sebentar untuk memperkenalkan tentang Petra. Gitu. Nggak apa-apa ya, Pak? Iya, Pak. Silakan. Siap, kalau gitu. Baik, tanpa ditunda lagi, langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan untuk Pak Handri. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya persiapkan dulu ya. Baik, Pak. Oke. Selamat siang, teman-teman bisa melihat slide saya. Kelihatan, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, saya langsung mulai ya, Pak Immanuel. Ya, terima kasih. Selamat siang buat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini senang sekali saya punya waktu sharing bersama teman-teman semua. Topiknya adalah tentang teknologi IoT, begitu ya. Apakah teknologi IoT ini menjadi sebuah karir pilihan yang menarik nanti buat teman-teman semua? Ini generasi Z ya. Oke, saya tidak berlama-lama, saya perkenalkan dulu. Ya, nama saya Handri Kuswanto. Ya, ini ada nomor handphone saya. Mungkin teman-teman mau menghubungi saya, mau bertanya, silakan. Saya welcome sekali. Ya, untuk pendidikan saya S1 di UK Petra. Saya alumni UK Petra juga. Dan S2 punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pemerintah pada saat itu di ITS Surabaya. Kemudian di tahun 2018 saya mencoba mengambil untuk gelar profesi di UK Petra juga. Ada satu program studi yang namanya PPI, Program Profesi Insinyur. Itu nanti kita bisa ambil ketika kita sudah selesai 2 tahun lulus dari S1 kita, begitu. Terus kemudian aktivitas saya apa? Ya, jelas yang pertama adalah sebagai dosen di program studi Teknik Elektro UK Petra. Yang kedua, saya ini juga sebagai bus spesialis, begitu ya, bus engineer di PT Teknologi Solusindo, begitu. Nanti akan sedikit saya cerita tentang aplikasi yang lebih mendarat
IoT dalam dunia industri. Oke, demikian kira-kira perkenalan saya. Saya akan masuk langsung saja bahwa saya mendapatkan satu tema yang cukup menarik ya pada kali ini. Kalian terlahir di antara tahun 95 sampai 2010 tentunya begitu. Nah, generasi ini yang dinamakan sebagai generasi Z begitu ya. Sebenarnya siapa sih teman-teman yang terlahir di tahun berapa yang termasuk generasi Z? Ya, sebelum saya masuk ke sana, saya sedikit cerita bahwa ada teori tentang generasi ini dibedakan menjadi 5 generasi begitu ya. Yang pertama adalah dikatakan baby boomers. Generasi baby boomers ini terlahir di tahun 46 sampai 64. Ini generasinya mungkin kakek nenek kalian, opa, ya, oma kalian begitu. Generasi berikutnya adalah generasi X yang lahir di tahun 65 sampai 80. Saya termasuk generasi X begitu ya. Di tahun 78 saya lahir, berarti saya termasuk generasi X. Berikutnya adalah generasi Y yang orang banyak sebut millennial generation begitu ya, yang terlahir antara 81 sampai 94 ya. Dan berikutnya adalah generasi Z, yaitu generasi kalian harusnya ya. Ini terlahir di antara 95 sampai 2010. Saya menuliskan dari beberapa artikel itu sedikit ada satu kemiripan di antara generasi Y dengan generasi Z, begitu ya. Sama-sama menikmati yang dinamakan gadget gitu ya, terlahir di dunia ada gadget yang sangat luar biasa. Sampai-sampai generasi Z ini disebut sebagai generasi I generation. I-nya ini adalah internet begitu ya. Terus kemudian kalian ini punya satu kelebihan gitu ya. Kelebihannya apa? Kalian bisa multitasking. Mungkin saya nggak bisa melakukan itu. Multitasking seperti apa? Satunya nge-tweet, satunya bisa browsing, satunya dengarkan musik. Itu bisa dilakukan bersama-sama, luar biasa gitu ya. Nah, generasi Y dan generasi Z ya, ini mungkin sibling kalian, kakak kalian begitu ya, generasi Y begitu. Mirip sih, mereka terlahir di generasi yang penuh dengan teknologi, tapi generasi Y ini orientasinya itu pada masa depan, dan generasi kalian itu lebih realistis begitu ya, berorientasinya pada saat ini. Terus kemudian generasi Z apa? Menempatkan uang dan pekerjaan dalam prioritasnya gitu ya. Harapannya adalah kalian bekerja sesuai dengan harapan dan keinginan. Syukur-syukur kalau bisa multi karir ya. Di usia saya membaca satu penelitian survei di Amerika, beberapa kalangan di generasi Z itu disurvei, mereka berharap bisa multi karir di usia 30 tahun. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini punya keinginan yang sama. Saya kalau bisa bekerja di multi karir saat saya maksimal di 30 tahun gitu ya, atau dimulai di 30 tahun. Terus kalau bisa saya bekerja fleksibel waktu gitu ya. Saya mau masuk jam berapa, saya mau kerja di mana, itu terserah saya gitu. Nah, kira-kira ini yang bisa saya resume dari Z generation begitu. Nah, ada satu quote yang cukup menarik ya, saya baca dan kita cermati bersama. Quote ini kita bisa baca bahwa we live in the moment but we with an eye toward to the future gitu ya. Bahwa generasi Z ini mengatakan bahwa kita ini boleh hidup di masa ini, tetapi mata kami itu memandang masa depan kami seperti apa gitu. Nah, saya ambilkan satu cuplikan survei tentang generasi kalian, begitu ya. Akses informasi, ya. Akses informasi ini kalian lebih 35% itu memilih sosial media, gitu ya. Sosial media. Nah, terus kemudian kalian mengakses internet itu menurut survei itu 3 sampai 5 jam per hari. Saya pikir survei ini
kurang ya angka segitu. Bahkan beberapa anak-anak itu saya lihat, apalagi sekarang lagi PSBB, kalian tidak sekolah, semuanya mengaksesnya ke handphone semua begitu. Terus 90% itu mengakses lewat smartphone ya. Kalian pasti punya smartphone. Saya lihat kadang kita nggak makan, nggak apa-apa, tapi kita lihat lupa bawa smartphone itu problem gitu ya. Nah, kalau saya bicara dengan anak saya yang juga termasuk generasi Z gitu ya, mereka lebih suka membuka Instagram dan lain. Kalau saya bilang buka WA, WA apa tuh gitu. WA itu bagi orang kuno gitu ya, bagi orang kerja gitu ya, biasanya menggunakan WA. Tetapi untuk generasi kalian lebih banyak menggunakan Instagram sama Line. Gitu. Berikutnya, fashion ya, tulisannya fashion. 90% membeli produk di mall, pusat belanja, dan pasar. Saya pikir kalau pasar sedikit sekali ya. Gitu. Ini dikatakan 90% itu yang kuning itu ya. Begitu. 70% memutuskan sendiri merek yang mereka beli. Kalau katakanlah zaman saya dulu, menjadi zaman yang kalau orang tua belikan, itu kita bisa terima dengan happy gitu ya. Tetapi zaman ini, mereka mau ambil keputusan sendiri ya. Ambil pilihan sendiri. Dan ini beberapa merek yang umum dipilih, gitu, umum mereknya merek atas semua begitu ya. Terus secara kuliner kita melihat fast food ya, KFC, McDonald dan sebagainya gitu ya, yang paling banyak diminati. Apalagi sekarang kalau kita lihat mereka benar-benar menyediakan tempat hangout begitu ya, teman hangout untuk kalian bisa ketemu. Dari sisi hiburan ya, saya cepatkan aja ini ya, hiburan kalau zaman dulu hiburan banyak musik, kita banyak menggunakan MP3 player, iPod dan sebagainya. Sekarang YouTube, ya. Kalau saya lihat sekarang YouTube. Terus musiknya musik pop barat, gitu. Bermain game bisa 3 jam per hari, ya. Dan kalau liburan, kita katakan 90% memilih liburan di dalam negeri dan 60% mengikuti keputusan orang tua. Nah, di bawah itu ada 1.200 responden di beberapa kota ya berdasarkan riset Tirto ID gitu ya. Nah, saya juga mengambil survei tentang masa depan karir generasi Z di Amerika. Kita bisa lihat pelajarin sebagai berikut ya. Dikatakan di situ 70% itu ingin jadi entrepreneur gitu ya. Mereka sudah mengerjakan jualan-jualan kecil gitu ya. Saya nggak tahu apakah kalian sempat begitu ya jualan kecil-kecilan begitu ya. Kalau saya lihat beberapa mahasiswa di Petra itu mereka upload di status, upload di Instagram, mereka jualan, apalagi masa pandemi ini ada yang jualan termogan, ada yang jualan masker dan sebagainya. Mereka sudah memulai dengan entrepreneurnya gitu. Terus kemudian 63% dikatakan mereka ini agak sedikit khawatir dengan masa depan mereka. Tentunya apa? Tentang ekonomi, ya. Terus 63% ini dikatakan bahwa mereka punya multiple karir, ya. Begitu. Kenapa demikian? Kalau kita lihat bahwa generasi Z itu terlahir di situasi yang kurang stabil. Dalam hal apa? Mungkin secara orang tua, mungkin kalian sudah lebih mapan, begitu ya. Tapi kita banyak hoax, begitu ya, teror global, gampang banget untuk mendapatkan efek-efek yang kurang baik. Nah, ini yang membuat kalian itu unstable, gitu. Nah, terus kemudian di usia muda ini kalian mencoba untuk memanfaatkan peluang, begitu. Memanfaatkan peluang untuk dapatkan pekerjaan yang ya lumayan lah paling tidak untuk uang saku begitu. Nah, kira-kira ini ya, saya combine antara survei di Indonesia dengan survei di US begitu. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian lebih detail lagi.
Terus hubungannya apa begitu ya? Sekarang kita setelah lihat survei, sekarang saya akan mengajak kalian menjelaskan tentang teknologi IoT itu sendiri begitu ya. Nah, korelasinya apa? Apakah korelasinya itu menarik untuk dipelajarin? Dan apakah bidang-bidang IoT ini cukup menarik bagi teman-teman semua generasi Z yang lahirnya di masa teknologi untuk saat ini? Ya, kita akan lihat sebenarnya IoT ini barang apa. Oke, saya melihat dengan karakter dan proses kehidupan dari generasi Z, gitu ya. Kita akan melihat bersama-sama belajar sebenarnya IoT ini apa. Benda apa sih IoT ini yang dinamakan Internet of Things? Terus kemudian berikutnya, sebenarnya kalau kita ngomong IoT, bagian-bagian penyusun IoT ini apa? Yang ketiga, yang paling penting adalah penerapan teknologi IoT di dalam pekerjaan yang ada saat ini itu seperti apa. Oke, dan yang terakhir menjadi kesimpulan kita di dalam pertemuan kita, apakah IoT ini cocok untuk kalian nantinya? Kita ambil di kesempatan ini 1-2 tahun ke depan kalian harus memutuskan ya program studi apa yang sesuai untuk diri kalian. Makanya kalian belajarlah yang banyak, belajarlah mencari wawasan yang banyak tentang teknologi, tentang pemrograman, tentang ekonomi, itu dibuka aja semua. Maka kalian akan melihat sebenarnya dunia saya cocoknya di mana. Begitu. Oke, saya akan lanjutkan. Saya memilih gambar ini dengan judul Smartphone Kill Everything begitu ya. Jadi kita lihat di gambar-gambar ini ya. Smartphone, handphone kita itu membunuh dalam tanda kutip alat-alat lain gitu ya. Contoh, zaman dulu kita harus membeli kamera untuk mendapatkan potret yang bagus ya. Bahkan sekarang kamera pun sudah kita tidak butuhkan, kita bisa tergantikan dengan HP, recorder, remote TV ya. Nah, ada satu pertanyaan yang saya ambil di sini. Kita lihat di sebelah kanan itu kecil gambar kunci, itu sekarang pun kunci bisa digantikan dengan handphone ya. Dunia zaman sekarang itu sangat distraction sekali ya. Itu semua sudah berganti. Kalau saya melihat kantor pos ya pada zaman saya, ketika Natal, Idul Fitri itu ramenya luar biasa. Karena apa? Orang mengirimkan kartu Natal, kartu Idul Fitri, ucapan dan sebagainya. Sekarang kantor pos menjadi sepi. Kenapa? Karena itu sudah digantikan dengan WA, dengan IG dan sebagainya. Dan itu menjadi sumber cinta yang baru kita, bahwa HP itu menjadi sumber cinta baru di dunia kita saat ini ya, dan termasuk HP ini digunakan di dalam teknologi IoT kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi ya. Saya mengambil gambar dengan latar sebuah drone gitu ya. Drone ini sebuah bagian hasil dari IoT juga begitu ya. Internet of Things dikatakan di situ adalah sebuah ekosistem yang mengkoneksikan objek. Dikatakan things-nya itu adalah objek, di mana dapat diakses melalui jaringan internet. Gampang ya? Ada sebuah benda yang terkoneksi di jaringan internet dan itu bisa kita kontrol. Gampangannya seperti itu. Ya, saya akan masuk lebih dalam, lebih detail lagi. Sebenarnya butuhnya apa? Ya, kita lihat berikut ini ya. Berikut ini adalah bagian yang ada di dalam dunia kita, IoT, Internet of Things, gitu ya. Ada sensor. Sensor ini apa? Sensor ini digunakan untuk mengubah besaran fisik menjadi besaran elektrik. Contohnya apa? Kalau saya merasakan suhu itu panas, tentunya panas kita bisa merasakan lewat kulit kita. Bagaimana dengan controller? Controller tidak bisa merasakan itu. Yang bisa dia terima, controller terima adalah besaran listrik, yaitu tegangan. Nah, sensor ini berfungsi untuk apa? Mengubah panas daerah sekitar menuju ke besaran listrik, sehingga controller kita dapat membaca berapa panasnya, dikonversikan begitu. Dan aktuator sebaliknya mengubah besaran listrik menuju besaran fisik begitu. Nah, dari device ini
Device ini mampu mengirim ke cloud, ke internet. Dan akhirnya dari internet kita bisa pelajarin melalui HP kita, yaitu dinamakan end user device. Untuk mengirim tentunya membutuhkan alat ini, ya. Saya percepat sedikit. Saya membutuhkan alat ini, begitu. Alat yang di tengah itu namanya router. Di rumah kita zaman sekarang langganan internet pasti ada alat itu. Mungkin mereknya bermacam-macam, tapi yang jelas ada alat itu. Ya, alat itu untuk membawa koneksi kita menuju ke dunia luar, ya. Oke, berikutnya. Nah, tentunya kalau kita belajar tentang IoT butuh melihat display. Displaynya apa? Displaynya dinamakan dashboard. Nah, ini tuh bisa display suhu, display energi yang dibutuhkan, display apa lagi ya? Display humidity, itu bisa dimunculkan ya. Nah, kita akan lihat satu video agar kalian bisa mencerna lebih lanjut sebenarnya IoT itu penerapannya di dalam smart house itu seperti apa. Control is a touch away. From managing your security to adjusting your thermostat, you can conveniently control what goes on in your home on the go. Bagaimana pengaturan suhu dilakukan? A smart home gives you remote access to appliances, electronics, even your lights using a computer or a mobile device. You can keep your indoor and outdoor spaces safe and secure. Lock and unlock your doors for contractors and guests. Monitor your kids and pets from another room or anywhere in the world. And receive electronic alerts if an emergency arises. Protect, conserve, save time and money with your smart home. You can program your sprinkler system to handle those routine garden chores, a good way to cut down on your water bill and water consumption. For other ways to conserve energy or cash, automate your blinds and lights from anywhere you want. Set your heating and air system according to your schedule, allowing you to keep your home cozy. Oke, dari smart house tadi kita bisa melihat bahwa seluruh rumah kita bisa atur, ya. Nah, kita akan lihat Internet of Things itu berbagai diverse application itu kita bisa di dalam rumah, ya, seperti yang kita putarkan tadi. Terus kemudian untuk transportasi, terus kemudian untuk kesehatan, untuk building, dan untuk kota, industri, ya. Kira-kira seperti itu. Saya masuk ke transportasi, yang home tadi sudah, saya masuk ke transportasi, lihat video ini. Ya. Target locked. Light speed activated. Oke. Mengapa saya pilih F1? Ternyata di dalam F1 sendiri itu tidak hanya kemampuan dan kecakapan mengemudi. Ternyata banyak sekali sensor yang tersimpan di sana. Dikatakan bahwa di sensor di sebuah mobil dari F1 sendiri minimal itu ada 120 sensor. Ini tidak dituliskan satu-satu. Mulai dari depan steering angle, G-force ini untuk mendeteksi vibrasi, mendeteksi arah dan sebagainya, car speed, ya. Terus kemudian engine speed, RPM begitu ya, ERS dan sebagainya. Banyak banget ya. Bahkan bagaimana car ini mencapai tujuannya itu sudah diprediksi. Dan itu nanti di dashboardnya itu bisa dilihat. Kira-kira dia seberapa cepat nanti menyampaikan, berapa detik lagi nyampaikan. Makanya ketika sampai di pit stop, sedemikian sikap orangnya untuk mengganti ban dan sebagainya. Begitu. Kita lihat bahwa kalau di arenanya sendiri ternyata juga sudah disediakan sensor-sensornya. Nah, kebetulan kalau F1 ini menggunakan dari layanan Amazon. Ya. UK Petra punya layanan Amazon. Ya, mungkin kalian suatu saat tertarik untuk belajar IoT di dalam F1 terus kemudian dan itu pakai Amazon ya. Petra berlangganan Amazon Web Service ya, AWS. Kalian belajar di kebetulan di program
ke depan ada program IoT di UK Petra, dan Amazon Web Service ini menjadi salah satu mata kuliah yang bisa kalian pelajarin. Ya, kita lihat berikutnya, ini ada skala gambar. Kita lihat bahwa Internet of Things itu masuk ke dalam sebuah mobil. Kamu lihat bahwa dashboardnya, ya, ini itu yang ada di mobilnya, setirnya, begitu ya. Terus yang bagian depannya ini untuk simulasi ketika tentunya pada saat mengendarai ini juga hilang. Kira-kira F1 sendiri itu menggunakan hal itu, ya, menggunakan IoT, teknologi IoT juga. Nah, saya akan masuk lebih di aplikasi berikutnya. Bagaimana kalau dipakai di dunia kesehatan, ya? Ini saya putarkan. Dia sedang mempelajari bagaimana bullying terhadap anak itu bisa dideteksi pada saat kita lihat ya ada sensor-sensor ya, itu akan berkomunikasi dengan handphone dan ini dikirimkan ke internet. Kemudian dari internet mereka akan mengirimkan ke orang tua. Kira-kira gambarannya ini bagaimana di dalam sebuah kesehatan tidak menggunakan teknologi IoT. Ya. Oke, nanti kita tanya jawab aja ya. Saya lanjutkan ya. Nah, bagaimana kalau kita di industri? Saya akan coba kalau ini live kita bisa kontrol. Sebentar. Ini kita akan mencoba connect ke Deos Building di Hong Kong, dan saya akan coba untuk melakukan pengaturan di building tersebut, begitu. Semoga berhasil. Oke, mohon infonya, apakah melihat web browser saya di sana? Saya mohon infonya, apakah web browsernya bisa kelihatan oleh teman-teman di sana? Yang kelihatan itu satu layar tulisannya application online control demo, Pak. Deos Building Hong Kong. Kalau ini, oh sebentar. Oke, saya masukkan ke share screen saja. Kalau ini kelihatan? Kelihatan apa, Pak? Ya, kelihatan browsernya kelihatan, Pak. Itu Oke. ada Saya akan kasih contoh bahwa ini saya kontrol secara live. Controller ini ada di Deos Hong Kong, ya. Kita akan coba, saya akan kontrol bagaimana IoT itu bekerja di industri, begitu ya. Oh, I see. Oke. Saya melihat satu gedung, ya. Gedung ini sudah dioperasikan secara otomatis. Andai kata saya I am the boss, begitu ya. Ini ngapain malam-malam, begitu ya. Saya lihat di dalam gedungnya, gitu. Ini live ya, ini bukan video. Saya klik, begitu ya. Oke, di bagian dalam saya melihat satu denah. Ini kenapa malam, andai kata ya, andai kata. Ini kenapa malam-malam ini nggak ada orangnya, tetapi lampunya masih nyala. Oke, saya matikan dong. Berarti di sana itu mati gitu ya, sedang off. Terus suhunya berapa? Ini sebenarnya bisa auto, bisa force on maupun force off, begitu ya. Saya mau nyalakan di sini, oke, saya bisa nyalakan. Melalui apa? Melalui browser saya bisa, melalui handphone saya bisa, melalui tablet saya bisa, begitu. Bahkan sampai kalau saya lihat ini kontrolernya yang ada di Hong Kong, gitu ya. Terus kemudian saya klik.
Oke, ini adalah kalau kalian belajar di teknik mesin, kalian belajar tentang air conditioning. Nah, orang IoT harus punya pengetahuan yang sama. Saya bisa ngontrol nih, ya, ini sedang off, ini berapa suhunya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memonitoring sehingga tidak terjadi kerusakan, sehingga gedung tidak menjadi down, gitu, tidak menjadi breakdown. Ya, sebelum kerusakan berlangsung, maka ini akan ada alarm, begitu. Ya, ini waktunya servis nih, ini waktunya filternya ganti nih, itu sudah tidak manual lagi, tetapi ini sudah ada alarm, filternya berapa dan sebagainya itu semua sudah tersensor semua. Ya, oke. Ini tampilan yang handphonenya bagaimana? Ini kita lihat. Ini tampilan handphone, berapa dayanya, terus kemudian berapa lampu yang nyala, suhunya berapa, terus kemudian suhu ruangannya berapa dan sebagainya. Kita bisa lihat semua, ya. Nah, ini reporting yang dikeluarkan oleh Deos. Terus kemudian bagaimana ini disajikan kepada owner untuk melihat dan memutuskan apakah ada perlu pembaruan ataukah perlu direhab, begitu ya. Nah, kira-kira untuk Deos, untuk controller IoT di building itu seperti ini, ya. Saya lanjutkan ke slide kita. Ya, itu yang di building. Saya akan coba masuk lebih lanjut. Ada satu produk ya yang kita kembangkan, PT Teknomulti Solusindo dan UK Petra ya, Elektro. Presentasi Pak, ini masih monitoring. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah tampilan gadget. Jadi ketika PH ini film ya, film satu on akan dua on akan kita lihat sama ketiga satu dua tiga akan jadi P1 pompa akan jadi ini beda tempat ini yang ini di beda tempat. Ini adalah teknologi IoT juga. Bagaimana saya munculkan resiko dari energi yang digunakan. Sebenarnya masih screen monitoring Deos, Pak. Oh, sorry. Terima kasih Pak, sudah diingatkan Pak. Ya Pak. Sudah muncul? Ya, sudah Pak. Ya, ini adalah salah satu produk yang dilahirkan teknologi produk lokal bekerjasama dengan Ukapetra Elektro ya. Dan ya. Ya, ini bagaimana bukan hanya energi tapi kontrol ke mesin AC ya. Pada saat 1, 2, 3 nyala, ini nyala hijau. P1 adalah pompa ya, dan seterusnya. Kalau ini diamatin berapa energi yang dibutuhkan. Ini nanti bisa menjadi forecast penggunaan energi di dalam 1 bulan berapa. Nanti disitulah mana energi yang dibutuhkan ada. Tujuannya adalah efisiensi energi. Kita lihat operasional cost-nya berapa. Kira-kira begitu ya. Oke. Ya, saya lanjutkan terakhir. Pak, muncul apa Pak ini Pak? Belum muncul apa-apa. Ini sedang screen sharing. Oke, ya. Dari beberapa mobil Pak. Dari beberapa aplikasi yang saya tunjukkan, itu ada produk yang dalam negeri yang Elektro sendiri bikin bekerja sama dengan perusahaan, dan ada beberapa yang kalian lihat bahwa saya di Teknomulti itu bisa mengontrol punya password untuk mengontrol di Hong Kong tadi. Saya bisa tunjukkan kalian. Itu bukan di Indonesia, bukan film, tapi saya ngontrol di Hong Kong ya. Oke. Dari IoT tadi saya mencoba simpulkan begitu ya. Tahun 2020 ini adalah tahun di mana
aplikasi dari IoT ini sangat-sangat melesat sekali begitu ya. Kalau kita lihat dari karakter kalian, bidang ini bisa membawa kalian itu kemana gitu ya. Yang pertama saya simpulkan bahwa IoT itu bisa menjadi teknopreneur yang baru ya di bidang IoT. Teknopreneur itu apa? Dia teknopreneur begitu ya. Anda menjadi entrepreneur di bidang teknologi gitu. Ya, kebetulan di FTI kita punya dua mata kuliah yang khusus membahas tentang teknopreneur. Kalian diajar bagaimana menjadi seorang teknopreneur. Yang kedua, generasi kalian itu sangat suka kalau fleksibel waktu dan fleksibel tempat. Saya ambil gambar ini ya, seorang dua cewek ini lagi berlibur, tapi dia bawa laptop, begitu ya. Mau kalian dimanapun, kalian tetap bisa bekerja. Begitu. Kalian mau kapanpun, jam 12 malam, saya mau program, kalian juga tetap bisa. Bahkan ini ekstrimnya, lagi di hutan, bawa laptop, selama ada infrastruktur internet, kalian tetap bisa bekerja. Dan harapannya bisa membawa kalian menjadi multi karir sebelum kalian berusia 30 begitu. Nah, goalnya lagi bahwa ini adalah sebuah potensial opportunity, sebuah potensi peluang yang sangat besar. Di tahun 2020 ini sudah produk IoT ini sudah lebih dari 1 triliun US dollar. Ya, 1 triliun US dollar, bukan angka yang kecil untuk produk-produk IoT. Makanya kalau kita bisa lihat banyak startup dengan IoT, terus kemudian tentang sistem itu semuanya mereka masuk ke bidang ini. Fleksibel waktu, fleksibel tempat, begitu. Ya, waktu kita sudah habis. Nanti untuk tanya jawab, ya. Saya akhiri dulu. Semoga punya wawasan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Henry. Ya ini on time sekali Pak Henry ini. Tidak Ya, perlu diingat. Oh, kalau bagi saya Pak ini menarik banget Pak. Tadi yang Bapak ngelihat dari Hong Kong bisa Bapak live secara live control di sini gitu. Itu kalau misalnya ruang CEO-nya ada CEO-nya di situ, tahu-tahu Bapak nyalain atau Bapak matiin, lucu juga gitu. Terus ada juga ini fun fact ya. Jadi teman-teman, Pak Henry ini berbisnis IoT. Tapi beliau mau loh nge-share ke kalian ilmunya tentang IoT. Nggak takut kalian jadi kompetitor loh. Jadi gitu ya Pak ya. Bapak kan perusahaannya di IoT ya. Saya percaya Pak, setiap kali kita membagi, kita semakin tambah pinter kok Pak. Dan berkahnya tambah banyak begitu Pak. Gitu. Betul Pak. Gitu. Ya. Oke. Harapannya teman-teman juga semoga punya inspirasi sehingga tahu oh IoT itu dunianya sudah sampai seperti ini begitu. Ya. Oke. Wah, ini udah muncul pertanyaan gitu. Oke, langsung aja saya bacakan pertanyaan pertama. Kita punya space untuk 3 pertanyaan ya guys. Oke, pertanyaan pertama itu kalau nggak salah tadi namanya Kerubim. Bentar. Mana tadi itu? Kerubim itu tanya, apakah perlu pinter matematika untuk... Pak mau bertanya, apakah perlu mahir matematika untuk menekuni IoT? Silakan Pak Andri. Oke, thank you. Pertanyaannya, yang jelas begini, satu hal yang harus dipegang adalah logika, Pak. Ya, yang pertama itu bukan matematika, bukan fisika, bukan berarti saya katakan itu tidak perlu, bukan. Ya, tapi yang pertama adalah logika kita dan kemauan kita yang harus kita punya modalnya itu. Saya boleh cerita sedikit ya tentang kemauan ya. Ada dua mahasiswa begitu ya. Satunya ekstrim banget, dia ini dari IPS begitu. Dia dari IPS, kemudian dia masuk di elektro dan belajar tentang robotik. Tapi kemauannya dia sangat kuat begitu ya, sehingga dia itu bisa lulus dengan baik. Ya, kemauannya sangat kuat dan memang dia menyukai. Begitu. Nah, karena di backgroundnya kurang untuk matematikanya, maka dia belajar otomatis
belajar lebih dari teman-temannya. Begitu. Tetapi karena kemauannya kuat dan memang dia suka, maka dia bisa berhasil. Yang satu lagi, anaknya pintar, tapi sebenarnya hobinya musik. Nah, pada saat dia daftar, orang tuanya berharap dia kuliah di elektro. Nah, pada saat-saat awal, si anak ini IP-nya bagus, anaknya pintar, tapi dia tidak suka. Nah, ternyata menariknya begini, ketika dia mendalami, dan akhirnya sekarang sudah lulus dengan IP cum laude, ya, dan sekarang dia suruh kembali ke musik, dia putuskan begini, Pak, pekerjaan saya adalah di automation, musik adalah hobi saya tidak meninggalkan musik, dan saya sekarang menyukai dunia automation. Ya, ini dua anak yang berbeda, satunya kurang dari IPS, tapi kemauannya tinggi, satunya memang pintar, ya, tapi dia tidak suka, gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, teman-teman, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ini karena lebih dari 3 ya pertanyaan. Saya mau kasih tahu aja bahwa kita ini ada di YouTube juga loh. Jadi kalau misalnya mau meneruskan komunikasinya, coba via YouTube. Terus saya juga mau tanya ke Pak Henry, Pak, apakah bisa ada channel di mana misalnya mereka mau menanyakan ke jurusan atau ke Bapak secara langsung gitu, bisa lewat saya dengan senang hati untuk membantu teman-teman semua by WA ataupun datang by phone juga silakan gitu. Oke, by WA. Jadi tadi di awal sesi Pak Henry sudah memberikan nomor teleponnya. Jadi apabila hendak ditanyakan, silakan Pak Henry sudah berkenan berkomunikasi langsung via WA dengan beliau ya, guys. Oke, pertanyaan kedua ini dari Yusuf Wisesa. Wah, ini pada panjang ini. Oke. Akankah di hari depan IoT ini berpotensi menimbulkan suatu kesenjangan sosial, khususnya di Indonesia, mengingat teknologi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akses yang tidak semua masyarakat Indonesia bisa? Jika ya, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemungkinan tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Andi. Ya, pertanyaannya bagus banget ya. Saya akan mencoba menjawab begitu. Kalau kita berbicara kesenjangan, oke. Kalau saya berbicara kesenjangan, itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena pasti akan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutinitas. Begitu. Andai kata IoT ini dekat kaitannya dengan robotics, begitu ya. Saya misalnya saya kerja robotics. Begitu. Nah, pada saat pekerjaan yang rutin ini digantikan robot, berarti sebagian besar SDM kita yang operator ke bawah itu pasti digantikan. So, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita mesti upgrade SDM. Jadi pekerjaannya itu tidak hanya lagi operator, tapi dia harus di-upgrade untuk naik levelnya. Masalahnya itu harus ada kerjasama antara SDM yang bersangkutan, perusahaan, dan regulasi pemerintah. Begitu. Ya itu yang bisa saya jelaskan. Ada pertanyaan lagi, Pak? Mungkin. Halo, Pak. Sepertinya Pak Noel sedang ada masalah di jaringan, Pak. Oke. Ditunggu sebentar. Ya. Maaf, saya lupa meng-unmute. Pertanyaan selanjutnya itu dari Marcel. Marcel ini kemarin juga tanya ini. Dia cukup aktif ini, Marcel Wiradinata. Sebentar. Pertanyaannya adalah, apakah IoT akan membuat manusia bergantung terlalu berat kepadanya? Silakan, Pak Andri.
Kalau kita berbicara tentang bergantung, saya ambil satu ilustrasi ya, karena kita dari kebiasaan ya itu akan muncul sebagai habit begitu. Nah kalau kita itu sudah habit, nanti akan menjadi karakter begitu. Kita kembalikan kepada smartphone kita. Pada saat awal smartphone itu menjadi alat bantu, ya. Sekarang itu sudah menjadi habit begitu, dan bahkan sudah menjadi karakter, dan kita akan ada ketergantungan pasti. Saya yakin itu akan ada ketergantungan. Nah, ketergantungan itu kita tinggal pilih. Apakah ketergantungan itu menjadi hal yang positif atau menjadi hal yang negatif? Nah, pilihannya pada kita. Gitu. Kalau IoT itu untuk membantu di dalam sebuah sistem dan meningkatkan untuk hasil produksi yang jauh lebih sempurna, kenapa enggak ketergantungan itu terjadi? Tetapi kalau ketergantungan itu membuat kita itu menjadi malas, ketergantungan itu membuat kita itu menjadi produktivitas kita turun, nah itu yang harus dihindari. Ketergantungan kan ada dua. Ya, IoT pasti sama seperti handphone, ya. Tapi untuk memulai ke sana, betapa beratnya. Kita memulai hal yang baru pasti berat. Gitu. Itu sih Pak. Begitu. Ya, itu jawaban yang sangat masuk kalau menurut saya. Oke, baik, karena sudah 3 pertanyaan dan waktunya sudah habis, izinkan saya untuk sebelum menutup, saya mau memperkenalkan tentang UK Petra dulu. Baik, Universitas Kristen Petra, kita menjalani aktivitas sehari-hari itu dengan mengacu pada visi, to be a caring and global university with commitment to Christian values. Okay. Christian values yang disebutkan di sini itu kita singkat saja, kita jadikan LIGHT. Gitu. LIGHT itu adalah singkatan dari Love, Integrity, Growth, Humility, dan Truth. Oke, UK Petra sekarang ini berusia tahun ini, nanti September ini akan berusia 59 tahun. Tahun depan kita akan jadi 60 tahun. Universitas Kristen Petra dinobatkan 3 kali sebagai universitas swasta terbaik di Indonesia. Itu dinobatkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Oke, terus kita saat ini melayani 31 program sarjana. Terus kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 90 universitas mitra di seluruh dunia. Maka dari itu kita bisa menyediakan program-program internasionalisasi yang terdiri dari student exchange, joint degree, double degree. Kita juga memberikan bantuan bagi mahasiswa yang memerlukan, bantuannya berupa beasiswa hingga 100%. Apabila teman-teman join UK Petra, nanti ketika lulus, Anda akan menjadi bagian dari komunitas yang besar yang terdiri dari lebih dari 41.000 alumnus UK Petra yang tersebar di seluruh dunia. Baik, sekian pengenalan UK Petra. Stay in touch ya guys. Anda bisa kunjungi situs kami di petra.ac.id atau Anda bisa hubungi kami via WhatsApp hotline yang aktif 24 jam. Itu di 081 234 06 7323 seperti ada di screen. Anda juga kami mohon untuk berkenan follow Instagram kami di UK_Petra. Baik guys, Pak Henry, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan lanjut. Sampai ketemu, stay at home, stay safe, stay healthy, stay happy. God bless us. Bye-bye. Oke, terima kasih.